Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang identifikasi teori perkembangan bahasa. Pertama-tama, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada Hatijah Laina Adni dengan NIM akhir 071. Lalu ada saya sendiri, Alfarizi Ramadan dengan NIM akhiran 079. Lalu ada Iqbal Zainul Rashid dengan NIM akhiran 095. Lalu ada Yasmin Nur Maulana Paramita dengan NIM akhiran 102. Di sini kami mendapati topik pembahasan, terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian bahasa, kemampuan bawaan bahasa, perkembangan bahasa di masa bayi, perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal, perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, dan terakhir perkembangan bahasa di masa dewasa akhir dan implikasi bagi pendidikan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang diperlukan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui suara yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Bahasa juga merupakan alat berpikir, sarana untuk menampilkan dunia kepada diri sendiri. Sementara itu, menurut Jamaris Vygotsky, perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Bahasa adalah bentuk komunikasi lisan, tertulis atau tidak langsung berdasarkan sistem simbol. Seseorang membutuhkan bahasa untuk dapat berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, membaca, dan menulis. Dengan bantuan bahasa, kita juga dapat mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya dan menciptakan warisan budaya yang kaya. Baik, selanjutnya adalah kemampuan bawaan berbahasa. Kemampuan ini ada sejak lahir. Anak-anak memiliki tatak bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri dasar yang umum untuk semua jenis bahasa, seperti kata benda dan kata kerja, subjek dan objek, serta kalimat negatif. Berikut ini anggapan Chomsky yang berhasil dikumpulkan oleh para ahli bahasa. Yang pertama ada anak-anak dari berbagai budaya mengalami tahap perkembangan bahasa serupa. Contohnya mereka sering menyusun kalimat negatif dengan membubuhkan kata-kata not atau no pada awal atau akhir kalimat. Yang kedua ada anak-anak menggunakan kata-kata dalam susunan yang tak akan digunakan orang dewasa. Mereka di sini contohnya itu mereka menyingkat kalimat orang tuanya. Yang ketiga ada orang tua tidak secara konsisten memperbaiki kekeliruan tata bahasa anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap belajar bicara dan memberi isyarat dengan benar. Selanjutnya yang ketiga ada anak-anak yang tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa, mereka akan menemukan bahasa mereka sendiri. Yang terakhir ada bayi berusia 7 bulan dapat menyimpulkan tata bahasa sederhana melalui serangkaian bunyi. Selanjutnya ada perkembangan di masa bayi. Perkembangan di masa bayi ini ada 7. Yang pertama yaitu mengenali bunyi bahasa, di mana sebuah studi oleh Kuhl 2007 mengatakan bahwa dari lahir hingga 6 bulan bayi adalah warga dunia. Mereka hampir selalu mengenali perubahan suara terlepas dari bahasa asal kata tersebut. Namun selama 6 bulan berikutnya bayi semakin mampu merasakan perubahan suara dalam bahasa sendiri mereka, yaitu bahasa yang diucapkan oleh orang tua mereka, dan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mengenali perbedaan suara yang tidak signifikan dalam bahasa mereka sendiri. Yang kedua, colotehan dan vokalisasi lain. Interaksi awal ini berfungsi sebagai pelatihan bicara, komunikasi, dan perhatian. Menurut Locke 2004, selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, mereka mampu membuat bunyi melalui urutan berikut, yaitu menangis, mendekur, dan celoteh. Yang ketiga, ada bahasa bayi. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk sekitar usia pada saat usia 8-12 bulan. Mereka dapat melambaikan tangan mengangguk untuk mengatakan ya, menunjuk ke gelas kosong untuk meminta lebih banyak susu, dan menunjuk ke anjing untuk menarik perhatian orang lain. Yang keempat ada kata-kata pertama. Menurut Pan dan Uccelli 2009, anak-anak memahami kata-kata pertama mereka sebelum mereka dapat mengucapkannya. Dan menurut Menuyuk, Liebergot, dan Schultz 1995, mereka tidak dapat mengucapkan sebagian besar dari kata-kata tersebut sampai sekitar usia 18 bulan. Sebagian besar anak dapat mengucapkan 50 kata pada usia 18 bulan, tetapi sekitar 200 kata pada usia 2 tahun. 1995, mereka tidak dapat mengucapkan sebagian besar dari kata-kata tersebut sampai sekitar usia 18 bulan. Sebagian besar anak dapat mengucapkan 50 kata pada usia 18 bulan, tetapi sekitar 200 kata pada usia 2 tahun. Yang kelima, ada ucapan dua kata. Saat anak berusia antara 18 dan 24 bulan, mereka biasanya mengucapkan kalimat dua kata dan menggunakan makna dari kedua ungkapan tersebut. Anak-anak kebanyakan mengandalkan bahasa tubuh, nada, dan konteks.
Yang keenam, ada pengaruh faktor biologis. Kemampuan berbicara dan memahami suatu bahasa melibatkan alat vokal tertentu dan sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Ahli bahasa Noam Chomsky 1957 berpendapat bahwa manusia sudah memiliki kemampuan biologis untuk mempelajari bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Misalnya, anak secara alami dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi bahasa dan mengikuti aturan bentuk jamak atau pertanyaan. Aku akan lanjutin dari Yasmin. Yang ketujuh itu ada pengaruh lingkungan. Hart and Risley tahun 1995 yang mengatakan dalam kasus ini bahwa orang tua pekerja profesional lebih banyak berbicara kepada anak-anaknya dibandingkan orang tua peserta program kesejahteraan. Semua anak belajar bicara, namun anak-anak yang berasal dari keluarga profesional mengembangkan kosakata 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga program kesejahteraan. Dan selanjutnya ada perkembangan bahasa anak-anak di awal. Pada perkembangan ini, anak usia 2 hingga 3 tahun akan memperlihatkan perkembangan dengan mengucapkan 3-5 kata. Pada usia itu, anak akan mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang kompleks. Dalam perkembangan bahasa anak awal itu ada 4. Yang pertama itu fonologi dan morfologi, yaitu sebagian besar konstruksi morfologi anak akan tergantung pada kemampuannya menerima dan mengelola unit fonologi. Dalam prasekolah, anak akan menjadi lebih sensitif terhadap bunyi dan kata-kata yang diucapkan. Yang kedua itu ada sintaks dan semantik. Dalam prasekolah, anak-anak akan mempelajari dan menerapkan sintaks dengan memperlihatkan kemajuan mengurutkan kata-kata. Semantik juga berkaitan dalam pemahaman anak. Ketika anak usia 6 tahun, anak akan mendapatkan kata baru di setiap jamnya. Terus yang ketiga ada kemajuan pragmatik. Dalam perkembangan bahasa, terdapat perubahan pragmatik yang mana anak 2 tahun dengan anak 6 tahun akan memiliki perbedaan, di mana anak 6 tahun dapat bercakap jauh lebih baik dibanding anak 2 tahun. Pada perkembangan ini, anak akan belajar mengubah gaya bicara yang sesuai dengan situasi. Yang keempat, literasi anak kecil. Literasi anak memiliki keterlibatan dengan ibunya, seperti seberapa sering ibu membacakan cerita. Sebelum memasukkan anak ke sekolah, penting untuk mengetahui keterampilan bahasanya. Seperti yang pertama itu ada kecerdasan fonologis, yang kedua itu lingkungan rumah, dan yang ketiga jumlah huruf yang anak ketahui. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Perkembangan bahasa anak pertengahan dan akhir. Ketika memasuki sekolah, anak akan mendapatkan keterampilan baru seperti membaca dan menulis. Hal ini dapat mempengaruhi kemahiran dalam berbicara karena anak mempelajari alfabet. Selama masa anak pertengahan dan akhir, terjadi perubahan kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Perkembangan bahasa dewasa akhir. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan-keterampilan berbahasanya. Pembendaharaan kata individu seringkali terus bertambah hingga usia dewasa. Paling tidak hingga masa dewasa akhir. Banyak orang lanjut usia mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mengenai kata-kata dan makna kata. Beberapa aspek keterampilan fonologi orang dewasa lanjut usia berbeda dengan keterampilan orang dewasa yang lebih muda. Faktor-faktor non-bahasa dapat merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran keterampilan bahasa pada orang-orang lanjut usia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan implementasi bagi pendidikan. Dalam penguasaan gramatika atau tata bahasa, pada setiap anak memiliki cara pemahaman dan penyampaian yang berbeda-beda. Secara umum, anak akan bisa dengan sendirinya menguasai sistem gramatika yang rumit. Mestinya kita harus menghargai proses independen seorang anak tersebut dalam menguasai sistem aturan gramatika yang rumit, agar seorang anak bisa belajar lebih luas dan rumit dengan cara sendiri, karena mereka akan membutuhkan bahasa yang akan diucap, lalu akan menguasai dengan sendirinya dengan sesuai caranya masing-masing. Next slide. Kesimpulannya ialah dilihat dari sifat perkembangan bahasa pada anak merupakan proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun biologis. Anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk belajar bahasa, tetapi pengalaman bahasa mereka terima membentuk kegunaan bahasa mereka.
Dari sudut pandang perkembangan pragmatis, anak merupakan proses penting untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Kurangnya keterampilan pragmatis dapat mempengaruhi penggunaan bahasa anak. Keterampilan komunikasi dan komunikasi sosial dilihat dari tahapan perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak melewati tahapan-tahapan tertentu dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencapai setiap tahapannya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.